Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, selamat pagi, selamat bergabung ya, selamat beribadah di dalam ibadah saat teduh pagi hari ini. Saudara yang merasa diberkati Tuhan pagi hari ini, boleh katakan Yesusku luar biasa. Boleh ketik di kolom komentar huruf besar semua pagi hari ini yang diberkati Tuhan. Boleh ketik di kolom komentar Yesusku luar biasa. Yesusku luar biasa, Yesusku luar biasa, Yesusku luar biasa. Haleluya. Yesus kita luar biasa. Kita akan dengar song, saya akan persiapkan filenya juga. Dia adalah firman Tuhan. Dia adalah pembawa pesan. Dia adalah Raja yang rendah hati. Dia adalah roti kehidupan. Dia ditolak, diabaikan, dibenci, dicambuk, dia disalibkan dan dikuburkan. Tetapi maut tidak berkuasa mengalahkannya. Penebus kita, juru selamat kita, kebenaran kita, dia berkuasa, dia mulia, dia ditinggikan. Tuhan kita telah bangkit. Tuhan kita bangkit, Tuhan kita hidup, Tuhan kita berkuasa. Yesusku luar biasa. Oh haleluya. Kita punya Tuhan, bukan Tuhan yang mati, saudara. Kita punya Allah, bukan Allah yang mati. Allah yang mati tidak bisa berbuat apa-apa. Tuhan yang mati tidak bisa berbuat apa-apa. Kita bukan menyembah batu, tapi kita menyembah Tuhan. Kita menyembah Allah yang hidup, Allah yang berkuasa, Allah yang berkehendak. Tapi kita juga tahu Allah kita penjemburu. Jangan menyakiti hatinya. Amin, saudaraku. Tuhan Yesus, Tuhan Allah Maha Besar. Oh haleluya. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, pagi hari ini saya berikan tema firman Tuhan, pribadi yang diberkati Tuhan. Saya yakin dan percaya setiap kita anak-anak Tuhan rindu diberkati Tuhan. Setiap kita ketika kita melakukan segala sesuatu, bekerja, beraktivitas, berharap supaya apa yang kita kerjakan diberkati Tuhan. Betul ya? Ada yang tidak mau diberkati? Setiap kita pasti rindu diberkati Tuhan. Tanpa kita minta pun, sebenarnya apa yang kita harapkan, apa yang kita inginkan, kita supaya diberkati Tuhan. Menjadi pribadi yang diberkati Tuhan merupakan harapan setiap orang percaya. Siapa sih yang tidak mau diberkati? Semua orang tentu, bahkan sangat mau diberkati Tuhan. Seperti kita tahu bahwa berkat Tuhan tidaklah sama dengan hal-hal yang bersifat materi dan fana, seperti kekayaan, kemewahan, terpenuhi keinginan dan lain sebagainya. Berkat Tuhan lebih dari sekedar materi semacam itu. Kalau masalah dengan kekayaan, kemewahan, terpenuhi keinginan dan lain sebagainya, dunia bisa beri. Jadi berkat Tuhan itu bukan hanya bicara tentang hal-hal materi atau hal-hal yang fana saja, seperti kekayaan, kemewahan, dipenuhi keinginan dan lain sebagainya. Bukan bicara itu saja, tapi berkat Tuhan lebih dari sekedar hal-hal materi semacam itu. Kalau hal-hal materi, iblis pun bisa berikan itu, dunia bisa berikan ini. Tapi ada sesuatu berkat Tuhan yang hanya Tuhan yang mampu berikan. Hanya Tuhan yang mampu berikan. Dan ini yang harus kita tahu. Kita akan lihat di dalam kitab Bilangan 6 dituliskan perintah Tuhan kepada imam untuk memberkati bangsa Israel. Di dalam doa berkat imam tersebut tidak pernah disebutkan mengenai hal-hal jasmani. Tidak disebutkan mengenai tentang kekayaan, tentang kemewahan, tidak.
Lalu apa saja berkat Tuhan yang lebih luar biasa dari sekedar jasmani itu? Kita akan lihat di dalam Bilangan 6 ayat yang ke-22. Bilangan 6 ayat yang ke-22 sampai ayat yang ke-27. Sebentar saudara, sebentar. Bilangan 6 ayat yang ke-22 sampai 27. Tuhan berfirman kepada Musa, berbicaralah kepada Harun dan anak-anaknya, beginilah harus kamu berkati orang Israel, katakanlah kepada mereka, Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau, Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia, Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Demikianlah harus mereka meletakkan namaku atas orang Israel, maka aku akan memberkati mereka. Oh haleluya. Dalam bagian firman Tuhan di atas yang sudah kita baca, setidaknya ada 3 berkat Tuhan yang luar biasa saudara, kalau kita mau baca dan renungkan firman Tuhan ini. Bilangan 6 ayat ke-22 sampai 27. Luar biasa kepada manusia dan kepada orang-orang yang percaya kepadanya. Mari kita renungkan bersama-sama berkat yang Tuhan curahkan, 3 berkat di dalam bilangan ini. Firman Tuhan disampaikan Tuhan dalam konteks di mana bangsa Israel sedang dalam padang gurun dan dalam pengembaraan. Sama seperti kehidupan kita saat ini. Di dalam dunia ini kita sedang mengembara saudara. Kita tidak ada di dalam kita berada di dalam lembah air mata. Seringkali kita menangis. Kita berada di padang gurun. Seringkali kita menghadapi tantangan, masalah, cobaan. Karena apa? Karena kita masih ada di dalam dunia ini. Seorang asing yang mengembara. Kita sedang berjalan, berjuang, kita berlomba di dalam dunia ini, bahkan digambarkan sebagai domba di tengah serigala. Kita ini domba-domba di tengah serigala, saudara. Kita bukan dalam keadaan yang baik-baik saja. Saat kita ada di dalam Tuhan, kita mengaku Kristen, justru kita di tengah bahaya maut. Tapi semua itu tidak bisa mencapai kita kalau kita berlindung kepada Dia. Bahkan firman Tuhan menggambarkan kita itu seperti domba di tengah serigala. Oleh karena itu kita perlu berkat Tuhan yang lebih dari sekedar kebutuhan jasmani, lebih dari semua itu. Jangan hanya meminta Tuhan berkati pekerjaan saya supaya saya bisa membayar rentenir dan lain sebagainya, supaya saya bisa membayar hutang-hutang saya. Bukan sekedar itu Tuhan, saudara. Kalau kita berdoa, bukan sekedar kita mau minta berkat, tapi berkat Tuhan yang lebih dari sekedar kebutuhan jasmani. Itu yang kita butuhkan. Kita akan lihat yang pertama, apa berkat Tuhan yang dikatakan di dalam Bilangan 6 ayat yang ke-24. Kita akan lihat berkat perlindungan. Ini yang kita butuh sebenarnya saudara. Ya, bukan sekedar berkat materi, uang, kesuksesan, jabatan dan sebagainya. Yang kita butuhkan adalah berkat perlindungan. Ketik di kolom komentar saudara, aku dilindungi Tuhan, aku dilindungi Tuhan. Karena ada berkat perlindungan Tuhan yang Tuhan akan beri buat setiap kita orang-orang percaya. Aku dilindungi Tuhan. Saya ini dilindungi Tuhan. Saya dijagai Tuhan. Karena Tuhan memerintahkan malaikat-malaikatnya berkemah di sekeliling kita untuk menjagai setiap jalan-jalan kita. Sehingga firman Tuhan selanjutnya mengatakan, tulah tidak akan mendekat ke dalam kemahmu. Manusia boleh merencanakan yang jahat buat hidupmu. Mungkin karirmu di ujung masalah, saudara. Engkau sedang dicurangi oleh rekan kerjamu. Tapi ingat, perlindungan Tuhan kalau bukan kehendak Tuhan tidak akan terjadi. Mendekatlah kepada Tuhan dan berlindunglah kepadanya.
kita dilindungi Tuhan, kita dijagai Tuhan. Bilangan 6 ayat yang ke-24. Bilangan 6 ayat yang ke-24. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Bukan sekedar memberkati, saudara. Saya percaya setiap kita berharap supaya diberkati dan dilindungi Tuhan. Betul enggak? Komplit, berkat Tuhan itu komplit. Dia bukan sekedar memberkati, tapi juga melindungi, menjaga, mengota bentengi kita. Perlindungan yang dimaksud bukan di dalam pengertian tidak pernah sakit, saudara. Ya, orang yang dilindungi Tuhan bisa sakit, bisa. Tidak pernah kekurangan, kok bisa. Orang yang dilindungi Tuhan bisa kekurangan. Atau tidak mengalami penderitaan, oh pasti bisa menderita, saudara. Karena hidup Kristen itu bukan enak-enak, hidup Kristen itu sengsara. Kesengsaraan akan menimbulkan yang namanya ketekunan. Tanpa kesengsaraan, orang tidak akan bisa tekun. Tanpa kesengsaraan, tanpa ketekunan, orang tidak akan tahan uji. Dan kita, orang-orang yang tidak mau sengsara, kita tidak akan menerima pengharapan kita. Jelas itu. Jadi orang yang dilindungi Tuhan bukan tidak pernah sakit. Orang yang dilindungi Tuhan tidak pernah kekurangan, bukan. Atau tidak mengalami penderitaan, tetapi perlindungan agar kita tetap punya iman dan percaya kepada Tuhan. Apapun yang terjadi, orang-orang yang dilindungi Tuhan akan tetap punya iman dan percaya kepada Tuhan. Apapun yang terjadi. Iblis memang senang kita itu sakit. Iblis itu senang kalau kita sakit, dan dia bisa mengatakan percuma kan kamu ke gereja, percuma tau kamu berdoa, tau kamu masih sakit. Tuhan tidak menyembuhkan hidupmu, Tuhan tidak menyembuhkan tubuhmu. Setan akan katakan itu, setan akan senang kalau kita sakit, kekurangan, mengalami permasalahan. Namun ia jauh lebih senang kalau kita itu lemah iman kita saat kita menghadapi sakit penyakit. Sakit boleh ada, tantangan boleh ada dalam hidup kita, karena kita masih ada di dalam dunia ini. Proses persoalan mungkin ada dalam hidup kita, tapi jangan sampai lemah imanmu ketika menghadapi masalah itu. Kekurangan apapun persoalan hidup, jangan sampai kekurangan iman, saudara. Amin. Tujuan utama iblis bukan sekedar membuat kita sakit atau kekurangan atau mengalami permasalahan, tetapi ia ingin menghancurkan iman kita. Kita harus hati-hati. Pekerjaan iblis bukan sekedar dia kasih sakit, bukan sekedar dia itu membuat kita kekurangan dan lain sebagainya, tapi tujuan iblis yang utama supaya ia bisa menghancurkan iman kita. Kita harus hati-hati. Iblis tahu persis bahwa dengan iman kita bisa diselamatkan. Orang percaya hanya oleh karena iman akan diselamatkan. Oleh sebab itu, iman ini menjadi target utamanya iblis. Tinggal 3 kekuatan kita: iman, pengharapan, dan kasih. Ya, yang biasanya diserang iblis luar biasa itu iman. Jangan sampai mau dikalahkan oleh iblis. Hati-hati. Kekuatan pondasi orang-orang percaya tinggal 3: iman, pengharapan, dan kasih. Tapi ini kekuatannya dahsyat, saudara. Meskipun kita hanya pondasinya 3, kekuatan iman, pengharapan, dan kasih ini kekuatannya dahsyat. Oleh sebab itu jangan sampai lemah imanmu, jangan sampai lemah, tapi teruslah semangat, teruslah kuat di dalam Tuhan, karena Tuhan memberikan perlindungan kepada setiap kita. Iblis tahu persis bahwa dengan iman kita diselamatkan. Iman itu begitu penting dan berharga bagi manusia, saudara. Iman itu penting sekali dan berharga sekali buat kita manusia. Bahkan saat Tuhan Yesus datang kembali nanti, saat Tuhan Yesus datang kembali, dia akan bertanya, adakah ku dapati iman di bumi? Saat Tuhan Yesus nanti datang ke dunia ini menjemput anak-anaknya, dia akan berkata, adakah iman
di bumi ini. Itulah sebabnya iblis menggunakan berbagai cara untuk menghancurkan iman orang percaya. Kita harus berhati-hati. Sakit, kekurangan, ataupun penderitaan seringkali digunakan iblis untuk menghancurkan iman seseorang. Percuma kan kamu ibadah? Kenapa kamu ibadah? Oh, kamu juga menderita. Kenapa kamu ibadah? Kenapa kamu masih berdoa? Kamu lo masih sakit. Iblis itu pendusta, bapa segala dusta. Hati-hati saudara. Dia senang kalau kita sakit, dia senang kalau kita menderita, tapi dia lebih senang lagi kalau iman kita hancur. Hati-hati. Orang percaya akan hidup oleh karena iman, dan iman ini kita akan beroleh kemenangan. Kita sudah banyak belajar tentang iman saudara. Iman tanpa ketekunan adalah kosong. Iman tanpa perbuatan adalah kosong, mati. Oleh karena itu kita perlu perlindungan Tuhan. Kita perlu perlindungan Tuhan. Hanya dengan berkat perlindungan Tuhan sajalah maka kita akan tetap kuat menghadapi berbagai persoalan hidup ini. Hanya dengan perlindungan Tuhan, apapun yang terjadi, permasalahan, persoalan hidup bisa kita hadapi. Perlindungan Tuhan yang membuat kita tetap percaya dan beriman hanya kepada Tuhan. Manusia mereka-rekakan yang jahat, tapi Allah mereka-rekakan kebaikan. Punya iman itu seperti Sadrak, Mesak, dan Abednego. Kalaupun Allah tidak sanggup tolong saya tidak mau menyembah patung yang Tuhanku dirikan. Artinya apa? Sadrak, Mesak, dan Abednego ini memiliki iman bahwa pertolongan Tuhan itu pasti datang buat mereka. Kadangkala kita hanya takut karena permasalahan yang kita hadapi. Kadangkala kita hanya takut dengan apa yang kita sedang terjadi dalam hidup ini. Kita tidak melihat bahwa ada sesuatu pertolongan Tuhan yang Tuhan sudah siapkan buat kita, anak-anaknya yang tidak kehilangan iman itu. Sadrak, Mesak, dan Abednego mengatakan, kalaupun Allah yang aku sembah tidak sanggup tolong, aku tidak mau menyembah patung. Aku tetap menyembah Allah yang hidup, Allah yang berkuasa. Dia percaya bahwa Dia, Allah yang mereka sembah, adalah Allah yang memberi perlindungan. Dan terbukti saudara, terbukti Sadrak, Mesak, dan Abednego tidak sedikit pun gosong, bau hangus tidak ada. Karena apa? Ada perlindungan yang dimasukkan ke dapur perapian 3 orang, tapi di dalamnya ada 4 orang. Bayangkan, Tuhan tidak berada jauh. Tuhan itu ada di sekitar kita. Tuhan ada di sekelilingmu. Tuhan melingkupi. Dia menjagai setiap jalan-jalan kita sehingga kita tidak jatuh saudara. Kalaupun kita harus jatuh, kita tidak sampai tergeletak. Sebab apa? Tangannya menopang. Tangannya, sebab Tuhan menopang tangannya. Amin. Apabila aku jatuh, tak sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Anak-anak Tuhan bisa jatuh, anak-anak Tuhan bisa sakit, anak-anak Tuhan bisa di dalam masalah, tapi Tuhan tidak akan biarkan. Ada pertolongan, ada pembelaan Tuhan, dan ada kemuliaan yang akan Tuhan nyatakan. Ayub, kita akan lihat contoh Ayub, contoh kehidupan Ayub saudara. Sesuatu yang ingin iblis hancurkan dari hidup Ayub, yaitu bukan harta. Bukan harta tujuan iblis, bukan keluarga atau tubuhnya, bukan. Yang ingin dihancurkan iblis bukan harta, bukan keluarga, bukan tubuhnya, melainkan apa? Kesalehan Ayub. Ini tujuan dan target iblis. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, pagi hari ini target iblis buat anak-anak Tuhan adalah kesalehannya. Iblis tidak suka kita setia, iblis tidak suka kita taat, iblis tidak suka kita memiliki iman. Oleh sebab itu hati-hati, jangan melemah
biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Haleluya. Melainkan kesalehan Ayub yang menjadi target utama iblis. Meskipun lewat harta harus dihabiskan dulu, keluarga dihabiskan, bahkan tubuhnya pun sakit, tapi sesungguhnya target utama iblis kesalehan Ayub, kesetiaannya dan imannya kepada Tuhan. Tetapi dari kisah Ayub kita bisa melihat Tuhan melindungi Ayub sehingga dia tidak kehilangan imannya kepada Tuhan. Inilah bukti perlindungan Tuhan, saudara. Bukti perlindungan Tuhan itu nyata buat Ayub. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Terpujilah nama Tuhan. Malaikat sampai kaget, saudara. Dikembalikan bukan 20%, dikembalikan bukan 50%, tapi dikembalikan Tuhan 2 kali lipat. Memang proses itu menyakitkan, tantangan mungkin tidak mudah, tapi tangan Tuhan tidak pernah gagal untuk menolong saya dan saudara. Amin. Tangan Tuhan tidak pernah gagal, saudara. Jangan menganggap remeh pertolongan Tuhan, tapi sadarlah tangan Tuhan tidak pernah gagal. Hari ini kita akan sebentar, saudara. Saya klarifikasi dulu sebentar. Ya, sudah. Ya, kita kembali. Hari ini jika kita masih bisa percaya kepada Tuhan, jika kita masih memiliki iman, masih beribadah kepada Tuhan, masih melayani Tuhan, masih menyembah Tuhan, maka itu adalah semata-mata bukan karena kita setia, bukan, tapi berkat perlindungan Tuhan dalam hidup kita. Dengan demikian kita dapat memahami bahwa perlindungan Tuhan bukan keadaan di mana kita tanpa masalah, keadaan baik-baik saja, bukan demikian, tetapi perlindungan Tuhan adalah di saat di mana kita masih tetap bisa beriman meskipun di tengah badai sekalipun. Kepada Tuhan tetap memiliki iman meskipun di tengah badai sekalipun. Inilah perlindungan Tuhan. Meskipun di tengah persoalan, meskipun di tengah tantangan hidup, tapi engkau tetap memiliki iman, ada damai sejahtera. Itulah bukti perlindungan yang Tuhan beri. Bukan karena kamu hebat, bukan karena kita mampu, bukan karena kita kuat, tapi Tuhan yang melingkupi, melindungi saya dan saudara. Mazmur 34 ayat yang ke-20, saudara. Mazmur 34 ayat yang ke-20. Inilah bukti perlindungan Tuhan, kasihnya yang tidak pernah berkesudahan, dan dia tidak pernah gagal dalam hidup kita, saudara. Ayat yang 34, Mazmur 34 ayat yang ke-20. Kemalangan orang benar banyak, tetapi Tuhan melepaskan dia dari semua itu. Kemalangan orang benar memang banyak, tantangan, masalah, silih berganti selama kita masih hidup di dalam dunia ini. Kemalangan orang benar itu banyak, tapi bukti perlindungan Tuhan, Tuhan melepaskan dia dari semua itu. Jadi kalau kita bisa kuat, kita mampu, kalau kita bisa menghadapi masalah, bukan karena kita hebat, bukan karena kita yang kuat, tapi Tuhan yang memberi perlindungan. Dia tidak pernah gagal. Dia Allah yang berkuasa. Sebab orang benar justru seringkali mengalami berbagai kemalangan di dalam hidup ini. Tetapi percayalah bahwa Tuhan akan melepaskan kita dari semuanya itu. Tuhan akan senantiasa melindungi kita agar kita tidak kehilangan iman, saudara. Dia melingkupi, melindungi kita supaya kita tetap beriman dan memiliki iman di dalam Dia, tetap hidup sebagai orang benar. Amin. Kita itu orang yang dibenarkan, bukan membenarkan diri.
Banyak di dunia ini orang-orang yang tidak mengenal Tuhan, mereka membenarkan diri, menganggap oh dengan sodako, dengan amal saya bisa membeli keselamatan. Oh saya baik, saya melakukan kasih, saya melakukan sesuatu semata-mata untuk Tuhan. Menganggap dirinya benar, sehingga dengan amal bisa membeli sorga. Tidak, saudara. Sorga tidak semurah itu. Sorga itu sudah dibeli Tuhan Yesus, dan harganya sudah lalu lunas dibayar, sehingga kita adalah pemilik sorga, ahli waris. Karena sorga milik Tuhan kita, dan kita anak-anaknya. Kita ini ahli waris. Kita ini ditebus dengan darah yang mahal, bukan dengan harta yang murahan, tapi dengan harta yang mahal. Itulah bukti perlindungan Tuhan, yang Tuhan nyatakan buat setiap kita orang-orang yang dibenarkan, bukan membenarkan diri, tapi orang-orang yang sudah dibenarkan Tuhan. Bahkan kita perlu ya hati-hati bila di dalam kenyamanan ini, saudaraku. Hati-hati bila kita itu berada di kenyamanan, karena kenyamanan ini bisa dipakai iblis untuk membuat kita jauh dari Tuhan. Sebab kenyamanan justru seringkali menjadi pembunuh iman terbesar bagi orang percaya. Ketika hidup di dalam kenyamanan, orang cenderung merasa tidak perlu Tuhan. Oh saya punya segalanya, saya kaya, oh aman hidup saya, apa yang saya mau saya bisa beli, apa yang saya mau saya bisa lakukan karena saya punya uang. Hidupnya baik-baik saja, merasa kuat. Orang-orang tersebut cenderung merasa tidak perlu Tuhan. Hati-hati, kalaupun kita dipercaya Tuhan harta yang melimpah, kita tidak kekurangan secara materi, tapi tetaplah percaya, menyadari bahwa semua itu dari Tuhan. Tuhan berkuasa memberikan, Tuhan juga berkuasa untuk mengambilnya kembali. Lalu Tuhan memberkati kita lebih, kita bersyukur, kita harus tetap setia, kita tetap melayani Tuhan, kita tetap melakukan kehendak Tuhan. Karena sesungguhnya berkat Tuhan bukan sekedar berkat materi, saudara, bukan berkat materi, tapi berkat Tuhan adalah perlindungan yang Tuhan akan kerjakan. Percuma kalau kita kaya tanpa perlindungan Tuhan. Banyak orang-orang dunia kaya, luar biasa, punya segalanya, tapi karena dia sombong, dia menyakiti seseorang, sehingga ada ilmu hitam yang akan menyerang hidupnya, disantet dengan orang. Ada enggak di sana yang suka santet, saudara? Ya, kalau di Jawa ini masih banyak, saudara. Di Jawa masih banyak pakai ilmu-ilmu gelap supaya menjatuhkan orang-orang yang berpangkat, mengalahkan orang dengan ilmu gelap. Ada enggak di tempat saudara? Kalau di Jawa ini masih banyak seperti itu. Oh, enggak ada ya? Masih ada, Pak. Oh, ilmu gelap masih banyak itu. Nah ini anak-anak Tuhan tidak akan bisa diserang oleh kuasa-kuasa kegelapan, tidak akan bisa, apalagi santet. Tidak akan bisa. Karena apa? Kuasa yang ada padamu, roh yang ada padamu itu lebih besar dari apa yang ada di dunia ini. Perlindungan Tuhan nyata, saudara. Kalau kita dipercaya Tuhan harta yang luar biasa, kita dipercaya Tuhan, jadilah berkat buat orang lain. Banyak raja tega, iya, banyak raja tega memang di akhir zaman ini, saudara. Tapi ini loh, penyertaan Tuhan buat anak-anaknya. Berkat Tuhan itu bukan materi, tapi berkat Tuhan adalah penyertaan Tuhan, perlindungan Tuhan. Ya, tulah tidak akan mendekat di kemahmu, bahkan malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya untuk berkemah di sekelilingmu, supaya menjagai di setiap jalanmu. Oleh sebab itu, miliki iman terus kepada Tuhan, jangan melemah iman kita. Yang kedua, apa sih berkat Tuhan? Berkat pimpinan dan tuntunan Tuhan. Yang tadi yang pertama perlindungan, yang kedua adalah pimpinan.
kita dilindungi, kita juga diberkati, dipimpin, dituntun Tuhan. Kita dipegang dengan tangan kanannya yang memberi kemenangan, saudara, yang sering kali melepaskan diri kita. Tuhan tidak pernah melepaskan tangannya, tapi kita yang melepaskan diri dari genggamannya. Kita akan lihat di dalam Bilangan 6 ayat yang ke-25. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Dia memimpin kita, menyinari kita dengan wajahnya, dan menuntun kita dengan kasih karunia-Nya. Ayat tersebut adalah janji berkat yang akan menerangi jalan hidup kita, sehingga kita tidak melihat jalan yang gelap, tapi kita melihat jalan yang terang di dalam hidup kita. Bangsa Israel ada di dalam perjalanan yang mereka sendiri tidak tahu persis tentang yang dituju, tetapi Tuhan berjanji memimpin dan menuntun perjalanan mereka. Artinya Tuhan tidak akan pernah membiarkan kita sendiri, tetapi akan selalu menuntun langkah kita. Inilah berkat sesungguhnya, yakni pimpinan dan tuntunan Tuhan. Bahkan lebih dari sekedar menyertai jalan kehidupan kita, saudara, lebih dari itu, Tuhan juga berjanji bahwa jalan yang kita tempuh dalam pimpinan dan tuntunan Tuhan adalah jalan yang penuh kasih karunia. Engkau akan dibuat berhasil di dalam setiap usaha. Engkau akan dibuat Tuhan berhasil di dalam segala kuliah sekolahmu. Anak-anakmu dia akan dibuat berhasil karena apa? Kasih karunia. Bukan hanya penyertaan, bukan hanya pimpinan, tapi penuh kasih karunia. Kasih karunia Tuhan inilah yang akan memampukan kita menjalani hidup. Kasih karunia Tuhan. Meskipun ya saat-saat ini tuh banyak permasalahan perekonomian, pasar lagi sepi, masa-masa paceklik, banyak yang gagal panen. Betul enggak, saudara? Dunia bukan lagi baik-baik saja. Di dalam lapangan pekerjaan tidak mudah, saudara. Tapi meskipun keadaan tidak baik-baik saja, saya yakin dan percaya anak-anak Tuhan yang di dalam perlindungan Tuhan akan dipimpin Tuhan dengan kasih karunia-Nya. Pasti ada aja berkat. Betul enggak? Dalam keadaan yang mungkin terjepit, sepi di mana-mana, tapi berkat Tuhan ada aja. Betul enggak, saudara? Ada aja. Tuhan akan mengirim berkatnya dari selatan, Tuhan akan kirim berkatnya dari barat. Dari mana saja Tuhan bisa mencurahkan berkatnya. Apa yang tidak pernah kita lihat, apa yang tidak pernah timbul dalam hati kita, apa yang tidak pernah kita dengar, justru itu yang Tuhan akan nyatakan. Pemeliharaan Tuhan, penyertaan Tuhan, tuntunan Tuhan, pimpinan Tuhan, itu lebih dari sekedar hal-hal materi, saudara. Lebih dari itu semua. Amsal 24 ayat yang ke-16. Amsal 24. Yang membuat kita tidak sadar berkat Tuhan itu, saudara, apa? Tahu enggak? Yang sering membuat kita tidak sadar akan berkat Tuhan itu apa? Yang enggak pernah puas dengan berkat, ya, merasa kurang, atau dengan kata lain sulit untuk bersyukur. Itu loh, saudara. Sebenarnya Tuhan itu selalu cukupkan, ya Bunda Boho, ya. Ya betul, betul, Tuhan selalu cukupkan. Sebetulnya seperti itu. Tuhan tidak akan pernah membiarkan anaknya kekurangan. Tapi kita yang sering kali ya kurang bersyukur. Sudah diberkati, tidak sampai kekurangan, tapi waduh Tuhan, kenapa ya pekerjaan saya kok seperti ini sekarang? Waduh, kenapa ya kok tidak rame, sepi sekarang? Padahal tidak pernah kekurangan. Semua itu ada waktunya, saudara. Kita harus sadar. Ya, ada waktunya kita menanam, ada waktunya kita itu menuai apa yang kita tanam, ada waktunya kita itu panen, ada waktu kita gagal panen, ada waktu tertawa, ada waktu menangis, ada waktu hidup, ada waktu mati, ada semua, ada waktunya. Hidup ini butuh apa ya? Butuh perjuangan, butuh kekuatan yang luar biasa. Kita akan lihat Amsal 24 ayat ke-16.
Amsal 24 ayat yang ke-16. Sebab 7 kali orang benar jatuh. Ini loh saudara. Sebab 7 kali orang benar jatuh, namun ia bangun kembali. Tetapi orang fasik akan roboh dalam bencana. Apa sudah 7 kali jatuh saudara? Kalau masih 1-2 kali jatuh, Allah, jangan menyerah. Ini loh, sebab 7 kali orang benar jatuh, namun ia bangun kembali. Ya, ada yang jatuh sampai 7 kali atau lebih dari 7. Orang benar 7 kali jatuh, namun ia bangun kembali. Tetapi orang fasik akan roboh dalam bencana. 1 Korintus 10 ayat yang ke-13. 1 Korintus 10 ayat yang ke-13. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia, dan karena itu ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Tidak akan pernah dibiarkan. Pada waktu kamu dicobai, ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Dapat menanggungnya. Inilah janji berkat Tuhan atas hidup kita. Meskipun di dalam pencobaan yang kita alami itu bukan pencobaan-pencobaan yang biasa, ya, yang tidak melebihi dari kekuatan manusia. Sebab Allah setia, dan karena itu ia tidak membiarkan kita dicobai melampaui dari kekuatan kita. Pada waktu kita dicobai pun, ya, Tuhan itu memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kita bisa sanggup menanggungnya. Ini yang Tuhan nyatakan. Jadi kalau ada orang yang ngomong, waduh saya sudah mati-matian berjuang, saya putus asa, saya tidak mau terus, saya tidak bisa, itu hanya kita nggak mau berjuang aja saudara. Kita bodoh karena kita melakukan dengan kekuatan kita sendiri. Kita bodoh kalau kita itu mengandalkan kekuatan kita sendiri. Sering kali yang membuat kita tidak bisa bukan karena kita itu nggak mampu, tapi kita salah mengandalkan kekuatan kita sendiri. Karena jelas firman Tuhan katakan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, tapi diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Jadi pencobaan itu tidak melebihi dari kekuatan kita. Dia sudah memberikan jalan keluar. Kalaupun dia membiarkan kita dicobai, dia memberikan jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Ada jalan keluar saudara. Kuncinya apa sih? Kuncinya harus menjadi pribadi yang diberkati Tuhan. Penyertaan Tuhan itu luar biasa. Dia memimpin hidup kita dan memelihara kita, menuntun kita. Inilah janji berkat atas hidup kita. Selama Tuhan menyinari langkah kita, maka tidak akan ada hal yang terlampau sukar, ya. Ketika Tuhan menyinari langkah-langkah kita, maka tidak akan ada hal yang terlampau sukar untuk kita lalui dan hadapi. Tidak ada sesuatu yang sulit yang tidak ada jalan keluarnya. Sebab kasih karunia Tuhan memampukan kita untuk menghadapi semua problem dalam hidup ini. Sebab Tuhan setia akan janjinya. Tuhan hanya ingin kita mau itu dituntun dan dipimpin olehnya. Keputusan ada di tangan kita saudara. Kamu mau tidak dipimpin Tuhan? Kamu mau tidak dituntun oleh Tuhan? Untuk mau dituntun itu perlu kerelaan hati atau kerendahan hati. Untuk mau dituntun dibutuhkan kerendahan hati. Sebab orang yang dituntun Tuhan adalah orang yang merasa tidak berdaya dan tidak punya kekuatan. Perlu kasih karunia. Tidak menganggap diri, oh saya mampu, oh saya bisa, bukan seperti itu. Tapi orang yang mau dituntun Tuhan ada kerendahan hati, menganggap dia merasa bahwa saya tidak mampu, saya tidak punya kekuatan Tuhan, saya mau dituntun. Ku tak dapat jalan sendiri, Tuhan tuntunlah daku, biarlah
menyayangiku, sebab ku tak dapat jalan sendiri. Orang yang mau dituntun Tuhan harus merendahkan hati. Rendah hati, tidak merasa kuat, tidak merasa bisa, tapi merasa tidak punya daya. Perlu kasih karunia Tuhan. Kalau orang yang merasa kuat berjalan sendiri akan sulit untuk menerima tuntunan Tuhan. Sulit, karena Tuhan tidak mau dekat dengan orang-orang yang sombong. Tuhan tidak suka dengan orang yang sombong. Bahkan firman Tuhan katakan, orang yang sombong tidak ada tempat di sorga, ya, tidak ada tempat di sana. Sombong dan lain sebagainya itu tidak akan ada tempat di sana. Yang ketiga, yang terakhir, saudara, berkat Tuhan. Yang pertama tadi, berkat Tuhan adalah perlindungan. Dia melindungi kita, itu berkat Tuhan. Yang kedua, berkat Tuhan adalah pimpinan dan tuntunan Tuhan. Yang ketiga, berkat Tuhan adalah berkat perkenanan Tuhan. Perkenanan. Kita akan lihat di dalam Bilangan 6 ayat yang ke-26. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Artinya apa? Tuhan itu menatap kita, Tuhan melihat kita, Tuhan memperhatikan kita, Tuhan mengarahkan wajahnya kepada kita. Dia itu mengawasi kita seperti kita sebagai orang tua mengawasi anak-anak kita. Kalau kita aja bisa mengawasi anak kita dengan baik, betul enggak? Ya, tapi kita terbatas sebagai manusia, saudara. Tapi dia Allah, dia Tuhan, dia Bapa yang luar biasa. Kalau dia mengawasi kita, kita aman, saudara. Kita aman. Wajahnya, dia menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Janji berkat Tuhan yang luar biasa dalam hidup kita sebagai manusia adalah berkat perkenanan Tuhan yang membawa damai sejahtera. Manusia sebenarnya tidak berkenan kepada Tuhan, sebab setelah jatuh di dalam dosa, Tuhan tidak mau menghadapkan wajahnya, bahkan dia memalingkan wajahnya sebab ada dosa. Tetapi kita bersyukur karena Yesus membuat manusia diperkenankan oleh Tuhan. Yesus adalah yang berkenan kepada Bapa. Oleh sebab itu, manusia yang ada di dalam Yesus juga berkenan kepada Bapa. Hanya orang-orang percaya yang berkenan kepada Allah. Ketika kita di dalam Yesus, maka saat Bapa memandang kita, dia melihat Yesus, maka dia berkenan. Dan apabila Tuhan sudah berkenan akan kehidupan seseorang, disitulah damai sejahtera akan tercurah. Saat Allah berkenan, damai sejahtera tercurah. Rumah tanggamu ada damai sejahtera, itu artinya Tuhan berkenan dalam hidup rumah tanggamu. Suami istri ada damai sejahtera. Ayo pagi hari ini, suami istri ada yang di dalam masalah, ada yang lagi bertengkar, ayo cepat berdamai. Jangan ada kebencian dalam rumah tanggamu, dalam keluargamu. Adakan damai sejahtera di sana, supaya Tuhan berkenan dalam hidup keluargamu. Dan kalau Tuhan berkenan, berkat itu tercurah, saudara. Bahkan musuh yang tersebut, musuh kita pun akan didamaikan dengannya. Dalam Amsal 16 ayat yang ke-7, jikalau Tuhan berkenan kepada jalan seseorang, maka musuh orang itu pun didamaikannya dengan dia. Ini loh, saudara. Orang kalau berkenan di hadapan Tuhan, tidak akan ada musuh. Karena apa? Musuhnya itu diperdamaikan. Jadi kita mau koreksi diri kita masing-masing pagi hari ini. Saya punya musuh enggak? Kalau kamu punya musuh, berarti kamu enggak berkenan kepada Tuhan. Karena orang yang berkenan kepada Dia, berkenan kepada Allah, maka musuh orang itu pun diperdamaikan. Pagi hari ini kalau kita sadar, oh saya punya musuh, ayo berdamai supaya Tuhan berkenan dalam hidupmu. Tuhan tidak mau ada permusuhan.
Tuhan tidak mau ada kepahitan, Tuhan tidak mau ada perselisihan, Tuhan tidak mau dengan orang-orang yang sombong, yang menganggap diri, oh saya bisa sendiri, saya tidak butuh orang lain. Tuhan tidak mau seperti itu. Tapi yang Tuhan mau, supaya kita hidup di dalam damai sejahtera. Orang yang dikenan Tuhan, jalan-jalannya dikenan Tuhan, maka musuh orang itu pun akan diperdamaikan. Orang yang berkenan kepada Tuhan akan hidup di dalam damai sejahtera. Bukan kekayaan, bukan kesehatan, bukan kekuatan kita yang membawa damai. Saya ulangi, bukan kekayaan, bukan kesehatan, bukan kekuatan kita yang membawa damai, namun hidup yang berkenan itulah yang membawa damai orang. Kalau hidupmu berkenan kepada Tuhan, rumah tanggamu damai. Kalau hidup berkenan di hadapan Tuhan, kehidupanmu akan damai. Tidak ada perselisihan dengan sahabat, dengan rekan pelayanan, dengan rekan kerja. Tidak akan ada perselisihan. Karena apa? Karena hidupmu berkenan kepada Tuhan. Tuhan yang akan membawa damai. Damai sejahtera adalah berkat yang jauh lebih luar biasa dari sekedar berkat jasmani, saudara. Karena percuma kalau kita kaya, orang itu banyak harta, tapi hidupnya tidak ada damai sejahtera, percuma. Dengan anak ribut, ya orang tua dengan anak tidak ada damai sejahtera, oh lagi musuhan. Kaya, semua bisa dibeli, tapi tidak ada damai sejahtera, percuma, saudara. Dalam rumah tangga suami istri ribut, tidak ada damai sejahtera, suami istri tidak tidur bareng. Punya uang, punya harta, tapi percuma kalau tidak ada damai sejahtera. Suami istri, kalau suami istri ini berkenan di hadapan Tuhan, damai sejahtera, rumah tangga akan penuh berkat Tuhan. Bukan berkat-berkat jasmani saja, tapi damai sejahtera Tuhan lebih dari berkat-berkat jasmani itu. Untuk apa kita memiliki segalanya, saudara, namun tidak ada damai sejahtera dalam hidup ini? Sebaliknya, apabila kita diizinkan Tuhan untuk hidup mungkin di dalam keadaan yang mungkin tidak lebih, ya, kita cukup, kita tidak pernah kekurangan, mungkin kita berkat kita tidak lebih, mungkin ada penderitaan, mungkin ada kekurangan, namun kita memiliki damai sejahtera, maka kita termasuk bagian orang yang diberkati Tuhan. Kita akan merasakan sorga kalau hidup kita itu ada damai sejahtera. Karena sorga itu bicara tentang kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita. Orang percaya yang mau merasakan berkat Tuhan, sorga dalam dunia ini, sorga nyata dalam dunia ini, seperti doa Bapa kami di bumi seperti di sorga, itu terjadi dalam rumah tanggamu. Harus ada kebenaran, harus ada damai sejahtera, dan harus ada sukacita. Baru berkat Tuhan itu tercurah. Ini kunci, saudara. Kalau rumah tanggamu mau diberkati, harus ada kebenaran. Kalau rumah tanggamu ingin mengalami sorga, harus ada damai sejahtera. Tidak boleh ada perselisihan. Untuk apa kita memiliki segalanya kalau tidak punya damai sejahtera? Bahkan firman Tuhan katakan bahwa Tuhan akan memuaskan hati kita di tanah yang kering. Ini loh, saudara, janji Tuhan. Firman Tuhan katakan bahwa Tuhan akan memuaskan hati kita di tanah yang kering. Tanah yang kering itu apa sih? Bicara apa? Krisis. Meskipun keadaannya krisis, meskipun tanahnya lagi kering seperti yang terjadi sekarang ini, ya, masa-masa sulit, masa-masa paceklik saat ini, kondisi lagi tidak baik-baik saja, kerjaan lagi susah. Tapi ingat, janji Tuhan akan tetap memuaskan hati kita sekalipun ada di masa-masa krisis seperti sekarang ini. Ada amin untuk ini, saudara? Yes, amin. Berkat firman Tuhan itu luar biasa. Dia memuaskan hati kita meskipun di tanah yang kering. Inilah berkat Tuhan yang sesungguhnya, berkat yang jarang disadari apabila apalagi disyukuri, saudara. Kita
merasa, oh saya diberkati, oh saya kemarin menang lotre. Ya, ada yang seperti itu ya. Oh saya diberkati, saya kemarin tuh dapat, oh gaji lebih, saya ditambah, oh saya naik pangkat. Itu kita sadari sebagai berkat Tuhan. Tapi jarang sekali orang itu menganggap berkat Tuhan seperti ini, berkat perlindungan. Ini jarang sekali disyukuri, saudara. Nah, pagi hari ini kita diingatkan, setiap hari kita dilindungi Tuhan. Kita harus syukuri ini. Tuhan, terima kasih buat perlindungan-Mu, terima kasih buat kasih setiamu, terima kasih buat pimpinan dan tuntunanmu Tuhan. Saya sadari sekarang bahwa saya tidak pernah ditinggalkan Tuhan. Oleh sebab itu saya bersyukur Tuhan bahwa hidupku ini diberkati, dipimpin dan dituntun oleh Tuhan. Dan saya merasakan kasih karunia Tuhan itu penuh dalam hidup saya. Itu harus kita katakan, supaya Tuhan yang memberikan berkat itu puas. Seperti kalau kita kalau kita memberikan sesuatu kepada orang, dan orang itu, oh terima kasih ya, terima kasih loh, terima kasih, oh luar biasa Tuhan Yesus memberkati. Puas enggak orang yang memberikan? Puas. Begitu juga dengan Tuhan, saudara. Ayo kita sadari berkat Tuhan ini, berkat perlindungan, berkat pimpinan dan tuntunan, berkat perkenanan Tuhan yang membawa damai sejahtera. Kunci untuk mendapatkan berkat tersebut adalah meletakkan nama Tuhan atas hidup kita. Bukan kitanya yang besar, tapi Tuhannya yang besar. Bilangan 6 ayat yang ke-27. Demikian kita harus meletakkan namaku. Demikian harus mereka meletakkan namaku atas orang Israel, maka aku memberkati mereka. Bukan keakuan, bukan sayanya yang di atas segalanya, tapi nama Yesus harus di atas segala hidup kita. Kalau nama Yesus yang di atas hidup kita, maka aku akan memberkati mereka. Berkat-berkat ini akan turun. Perlindungan, pimpinan dan tuntunan Tuhan, perkenanan Tuhan akan turun atas hidup kita. Ayat yang kita sudah baca jelas mengatakan bahwa untuk mengalami 3 berkat yang telah kita pelajari bersama-sama pagi hari ini, dengan meletakkan nama Tuhan atas hidup kita, artinya kita mengakui bahwa kita tidak akan mampu sendiri tanpa Tuhan, bahwa segala sesuatu yang kita perbuat semata-mata karena Tuhan dan hanya untuk Tuhan. Apapun yang kita perbuat hanya untuk Tuhan. Sebagai ayat penutup, saudara, pagi hari ini, sebagai ayat penutup, Roma 11 ayat yang ke-36. Roma 11 ayat yang ke-36. Sebab segala sesuatu adalah dari Dia. Segala sesuatu dari Dia. Kamu sehat, kamu diberkati, kamu bisa membeli sesuatu, kamu bisa meraih sesuatu, kamu bisa naik pangkat. Segala sesuatu adalah dari Dia, dari Tuhan, dan oleh Dia, dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Segala sesuatu adalah dari Dia, dan oleh Dia, dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Oh haleluya. Hidup ini adalah dari Tuhan. Kita tidak dapat menjalani kehidupan hanya karena kekuatan kita sendiri. Kita tidak bisa. Tapi kita dapat menjalani hidup kita hanya oleh karena kasih setianya. Dan apa yang kita kerjakan dalam dunia ini, kita persembahkan kepada Tuhan. Hidupmu itu harus jadi berkat. Inilah kunci mengalami berkat Tuhan yang luar biasa. Bukan sekedar materi, tapi berkat yang luar biasa. Haleluya. Terima kasih buat saudaraku yang pagi hari ini ambil bagian di dalam room live ini. Saya yakin dan percaya setiap kita diberkati Tuhan.